Okay, good morning, good afternoon, and good evening. Let me introduce myself. My name is Karisa Winona Verena Sitanggang. I'm from Nursing 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan apa sih perbedaan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan General Data Protection Regulation di Uni Eropa. First, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Dalam UU Perlindungan Data Pribadi yang ada di Indonesia, data pribadi sendiri adalah data tentang orang, perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Pada PDP, jika terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, pelanggan wajib memberikan surat paling lama 3 hari kepada subjek data pribadi dan juga lembaga PDP. Lalu, apa sih yang di-cover atau yang dilindungi oleh UU PDP yang ada di Indonesia? Ada 2 jenis data yang dilindungi, itu ada data umum dan data spesifik. Data umum itu mencakup nama lengkap, jenis kelamin, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. Kemudian ada data spesifik. Data spesifik itu ada data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next, ada jenis sanksi. Ada sanksi. Ada 2 jenis sanksi bagi pelanggar. Pelanggar yang dimaksud itu adalah perseorangan atau korporasi, kemudian badan pemerintah, dan yang terakhir adalah organisasi internasional. Sanksi atau hukuman, jika seseorang melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman pastinya. Nah, yang tercantum pada UU di PDP sendiri, itu ada 2 jenis sanksi, ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi itu yang pertama ada peringatan tertulis, kemudian ada penghentian sementara, ketiga ada pemrosesan data pribadi, keempat penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan yang terakhir, denda administrasi 2% dari pendapatan tahunan. Kemudian ada sanksi pidana. Sanksi pidana ini mencakup 4 poin. Yang pertama, pelaku yang memperoleh dan mengumpulkan data yang bukan miliknya terancam penjara 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Kemudian, pelaku yang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya akan dipenjara 4 tahun dan denda 4 miliar. Next, ada pelaku yang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya akan dipenjara 5 tahun dan denda 5 miliar. And yang terakhir, pelaku yang memalsukan data pribadi yang bukan miliknya dan digunakan untuk kepentingan pribadi yang pastinya menguntungkan dirinya sendiri, itu akan dipenjara 6 tahun, which is lebih banyak daripada denda-denda yang lain. Dia terkena denda 6 miliar. Ada sanksi tambahan bagi korporasi, yaitu ada perampasan keuntungan dari tindak pidana, pembukuan usaha korporasi, pelanggaran permanen, penutupan tempat usaha, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin dan pembubaran korporasi, and last but not least adalah pidana denda 10 kali dari denda yang diancamkan. Kemudian kita akan membahas tentang General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa. General Data Protection Regulation atau bahasa Indonesianya adalah Regulasi Umum Perlindungan Data. Itu adalah regulasi terbaru yang diadopsi Uni Eropa terkait perlindungan data pribadi.
Pada GDPR, data pribadi sendiri diartikan sebagai informasi terkait seseorang yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi. Ini nggak jauh beda dari pengertian data pribadi yang ada di UU PDP yang ada di Indonesia. GDPR memberikan kontrol atas data pribadi mereka. Data yang dilindungi atau yang di-cover itu meliputi nama, alamat IP atau lokasi, gambar atau foto, alamat email, alamat rumah, aktivitas media sosial, informasi perbankan, dan detail medis. Ini berbeda dengan UU PDP yang ada di Indonesia. Kalau di PDP itu tidak ada pelindungan gambar atau foto, tidak ada pelindungan alamat IP atau lokasi, alamat email juga nggak ada, alamat rumah juga nggak ada. Nah, tapi kalau untuk nama, informasi perbankan, dan detail medis itu ada. Next, hukuman atau sanksi. Hukuman bagi yang tidak mematuhi persyaratan itu eh, ada sedikit perbedaan pada PDP yang ada di Indonesia. Kalau di GDPR ini, peraturan ini baru menggunakan denda bagi perusahaan atau organisasi yang tidak mematuhi peraturan. Berbeda dengan yang tercantum pada PDP yang ada di Indonesia. Kalau Indonesia itu perseorangan juga terkena denda ya. Kalau di GDPR ini tidak, dan itu juga baru dikenakan setelah peringatan pelanggaran pertama. Kemudian denda akan diberikan tergantung pada sifat pelanggarannya. Penalti dapat dikenakan hingga 10 juta US dollar atau 4% dari pendapatan global perusahaan, tergantung mana yang paling tinggi. Oke, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. And thank you so much for watching. Bye-bye. Terima kasih.